Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Laura Vanessa dengan NPM 24010055 dan saya akan membuat video tentang pemeriksaan hematologi. Tujuannya untuk mengetahui jika datang pasien adakah kelainan darah pada pasien tersebut ataupun tidak. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Laura yang bertugas hari ini. Baik Ibu, hari ini yang berobat itu Ibu atau anak Ibu? Anak saya, Dok. Anak Ibu. Nama Ibu siapa? Susan, Dok. Ibu Susan, anaknya namanya siapa Bu? Lala, Dok. Kalau usianya berapa Bu? 5 tahun, Dok. 5 tahun, perempuan ya Bu ya? Iya, Dok. Benar dengan nomor rekam medis 1234 Bu? Benar, Dok. Nah, baik, keluhannya hari ini kenapa Bu? Tampak pucat, Dok. Anak saya di bagian kulitnya, terus di kulitnya juga saya lihat kelihatan pucat di sini, Dok. Ada disertai lemas Bu? Ya, Dok, tapi tidak terlalu sih, Dok. Tidak terlalu. Sebelumnya ada riwayat pendarahan? Tidak ada sih. Tidak ada. Oke, baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap anak Ibu, yaitu pemeriksaan secara lengkap dari kepala dan yang lainnya. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat kelainan khususnya pada darah anak Ibu. Apakah bersedia Bu? Ya, masih, Dok. Ada pertanyaan dulu Bu? Tidak ada, Dok. Baik, sekian saja Ibu, nanti kita langsung periksa. Ya, Dok. Baik, di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dulu. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan Lala ini kompos mentis, masih sadar penuh. Lalu keadaannya ini sedang sakit ringan. Lalu kita lakukan pertama-tama pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, tekanan darahnya. Baik, di sini dapat tekanan darahnya itu sekitar 110/70. Lalu selanjutnya kita hitung nadi dari pasien. Baik, nadinya ini sekitar 120 kali per menit. Lalu kita hitung juga respirasi dari pasien. Respirasinya normal sekitar 30. Lalu selanjutnya kita periksa suhu pasien. Lalu di sini hasilnya normal 36,5. Lalu selanjutnya kita ke pemeriksaan antropometri, di mana kita ukur tinggi badan dari pasien. Tinggi badannya sekitar 105. Lalu kita hitung berat badan pasien, yaitu sekitar 20 kg. Lalu selanjutnya BMI-nya itu normal. Selanjutnya kita melakukan inspeksi dan palpasi pada kepala pasien, khususnya pada rambut pasien. Di sini rambut pasien itu berwarna hitam, tidak berwarna merah jagung, lalu juga tidak mudah rontok. Lalu selanjutnya kita inspeksi wajah dari pasien, apakah simetris atau facies puli. Di sini wajahnya simetris. Lalu kita inspeksi juga mata pasien, konjungtiva anemisnya, lalu sklera ikteriknya, dan apakah terdapat pendarahan pada konjungtivanya. Di sini kita temukan konjungtivanya itu pucat. Lalu kita inspeksi hidung pasien, apakah ada sekret atau epiktasis atau prostase samuelolenta atau
kita periksa juga pernapasan pada cuping hidung pasien. Lalu selanjutnya pada mulut pasien, kita lihat bibirnya, apakah bibirnya ini kering, apakah ada perioral cyanosis ataupun bibirnya pucat. Lalu kita lihat juga gusi pada pasien, apakah gusinya ini berdarah atau tidak. Di sini baik-baik saja. Lalu pada mukosanya kita lihat juga apakah stomatitis angularis, oral page. Di sini mukosanya itu cenderung pucat. Lalu selanjutnya kita lihat lidahnya juga, apakah ada atrofi papil lidah, halus ataupun kemerahan yang merupakan tanda anemia megaloblastik. Terus selanjutnya kita inspeksi dan palpasi kelenjar getah bening pada leher pasien. Lokasinya ini pada oksipital, lalu post aurikular, anterior dan posterior cervical, lalu ke paratoid, submaxillary, sublingual, dan juga aksilari dari pasien. Lalu kita tentukan karakteristiknya seperti jumlahnya, ukuran, mobilitas, tenderness, dan juga konsistensinya. Lalu selanjutnya pada toraks kita lakukan auskultasi, di mana kita hitung detak jantung dari pasien. Lalu kita tentukan apakah ada murmur ataupun bising fungsional pada seluruh katup dengan posisi pasien supinasi ataupun duduk, untuk mengidentifikasi apakah terdapat anemia berat. Lalu selanjutnya kita inspeksi abdomennya untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali atau hepatomegali atau splenomegali. Di abdomen kita palpasi heparnya dengan cara bimanual method, dengan meletakkan tangan kiri pemeriksa ke belakang pasien dengan cara menopang kosta ke-11 dan ke-12 sisi kanan agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Sini. Lalu minta pasien untuk relax, santai dulu ya. Lalu letakkan tangan kanan pemeriksa di kanan abdomen bagian lateral dari musculus rectus. Gunakan ujung jari atau bagian medial dari index finger untuk merasakan hepar. Lalu selanjutnya minta pasien untuk menarik napas dalam dan rasakan apakah ada penurunan hepar dengan ujung jari bagian lateral dari index finger. Lalu selanjutnya kita interpretasikan posisi heparnya. Jika normal dia tidak teraba. Jika teraba pada anak-anak, tepi normalnya akan terasa lembut tapi tajam dan bentuknya reguler, sekitar 1-2 cm di bawah kosta, dan dari prosesus sipoid yang masih dianggap normal. Lalu bila heparnya teraba, tentukan pembesarannya dari perpotongan arcus costa kanan dengan linea midclavicularis kanan ke tepi hepar. Dari sipoid processus ke tepi hepar. Lalu kita palpasi limfa. Letakkan tangan kanan pemeriksa ini di belakang margin costa kiri pada mid axillaris. Letakkan tangan kiri pemeriksa di sias kanan dan secara perlahan pindah ke area margin costa kiri mengikuti garis imaginer scuffler. Sini. Lalu minta pasien ini untuk inspirasi dalam, palpasi menggunakan jari tangan kanan dan tangan kiri menaikkan costa febra ke belakang agar limfa mudah teraba. Baik, selanjutnya kita interpretasi pembesaran limfa, nilai tenderness atau tidak, nilai kontur limfa, dan nilai pembesaran menggunakan garis imaginer dari scuffler. Lalu apabila tidak teraba, kita lakukan perfusi pada ruang traube bagian anterior dari garis aksila kiri pada ICS ke-8 sampai ke-10. Di sini timpani normal. Jika terdapat dul atau redup, itu kemungkinan terdapat splenomegali. Lalu selanjutnya kita cek ekstremitasnya, apakah ada hematrosis atau nyeri tulang, apakah ada cyanosis perifer atau clubbing finger pada
tangannya ataupun spoon nail atau koilonychia. Di sini terdapat kukunya koilonychia. Lalu selanjutnya kita cek akralnya hangat atau dingin dan CRT-nya kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Lalu kita periksa kulitnya juga, apakah ada jaundice atau kekuningan, lalu apakah pucat, apakah ada hemosiderosis, petechi, ekimosis, hematoma, ataupun kulitnya itu kering. Baik, setelah cuci tangan, kini saya akan menyampaikan pada pasien dan ibunya tentang yang dialami anaknya. Baik Ibu, di sini kita sudah melakukan pemeriksaan lengkap terkait anak Ibu. Bisa saya simpulkan anak Ibu ini terdiagnosis anemia ringan atau sedang, ya Bu ya. Terlihat dari konjungtivanya itu pucat, mukosa mulutnya juga pucat, lalu ada koilonychia pada kukunya atau kukunya itu cekung gitu ya Bu ya. Lalu selanjutnya juga pada kulitnya juga pucat, lalu telapak tangannya juga pucat. Baik Bu, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Sudah cukup jelas Bu. Baik, sekian saja ya Bu, semoga anaknya lekas sembuh. Terima kasih.